Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika membahas ketakwaan, ini saya menjadi sangat kesal juga sih. Kok begitu masyhur sekali definisi takwa itu al-imtisalu li awamirihi wal ijtinabu an nawahi. Ternyata di kalangan sufi definisinya bukan seperti itu, tapi di pikiran orang awam se-Indonesia dia kataku ngelakoni segala perintah Gusti lan ngadu segala larangan Gusti Allah. Sedangkan setiap makom saja ketakwaan itu tidak sama. Jadi artinya berpacu melaksanakan segala perintah Allah itu satu. Kemudian perintah Allah sangat terbatas. Sholat, puasa, zakat, haji, hanya rukun Islam itu saja. Padahal perintah Allah tak terhingga. Dia berbuat adil, santun, musyawarah, penghematan, disiplin waktu, kesetia kawanan. Dia banyak sekali perintah Allah ya tak terhingga. Pokoknya semua apa saja yang ada manfaatnya untuk diri sendiri, untuk orang lain, pasti disuruh oleh Allah. Apa saja yang mengandung bahaya pasti dilarang oleh Allah. Gak mungkin Allah menyuruh yang berbahaya. Jadi pada akhirnya coba kita perhatikan takwa itu apa sebetulnya. Coba kumpulkan data selengkapnya, variabel makna takwa itu dikumpulkan dulu. Menelusuri untuk buat definisi kan seperti itu. Pertama, ya ayuhan nabi yattaqillah, wahai nabi bertakwalah kepada Allah. Mau naik haji juga kita watazawadu fa inna khairuz zadi taqwa. Kemudian lagi min taqwal qulub, ya, ketakwaan hati. Anfusakum wa ahlikum naro, kita harus bertakwa ya untuk diri kita dan keluarga kita, jangan sampai masuk neraka. Semua kalimat takwa dalam Al-Quran coba kumpulkan, ada berapa ratus penggunaan, iya kan? Nah ketika Allah mengatakan ittaqullah, itu apa maksudnya? Iya. Wa qayyaqi, itu qi saja dalam bahasa Arab. Kini seorang perempuan ketika digodanya sama laki-laki, dia mengatakan pini wakoyaki ti, artinya maknanya jangan godain gue dong. Iya ya, kalau kita nama takwailah gue dong. Iya, bakal lelungan nggak wasangu buntelen takwane, mau dibuntel takwa. Apa itu semuanya? Makanya fattaqullah wa ati'un, bertakwalah kepada Allah dan ikuti saya. Jadi saya sendiri juga tidak mengerti rumusan muncul takwa itu al-imtisalu li awamirihi wal istinabu an nawahi, itu bagaimana asalnya. Saya tidak ngerti. Melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Banyak sekali definisi terma-terma agama ini ternyata asal jadi dan tidak pernah dikoreksi. Secara ilmiah ketakwaan itu sendiri juga mengalami proses pasang surut dan pergeseran makna. Dan saya kira seperti itu. Makanya sekarang kamu masuknya ketakwaan mana? Apa kamu sudah bertakwa sebagai muslim, atau sudah kelasnya ketakwaan mukmin, atau sudah ke level muhsin? Yang mana Anda masuknya? Yang kasar. Sesungguhnya kenyamanan yang Anda rasakan sekarang, nyaman itu kan dari sikap Anda yang cukup berhati-hati juga. Iya dong. Ya, Haji Sulaiman dari tinggal bengi Senin, bengi Sabtu nyetir mobil. Alhamdulillah tidak pernah keserempet, belum ini. Apakah saya akan mengatakan Anda sembrono? Saya akan mengatakan Anda dalam berkendaraan cukup berhati-hati, ngebut enggak, anak motor ngeruak ya harus mangga, nyalip ngalap apa, yang penting selamat, biar lambat asal
Itu kan satu sikap ketakwaan seseorang ketika berkendara. Iya kan? Nah, saya kira Anda sudah punya ketakwaan. Sekecil apapun, saya yakin. Berbisnis juga ya, alhamdulillah nggak pernah ketipu orang. Ya, itu kan cukup berhati-hati ya, dalam mendidik anak, mendidik istri. Nah, jadi kecermatan, ketelitian, kewaspadaan, hati-hati itu merupakan kumpulan-kumpulan atau ornamen-ornamen atau juga aksesoris ketakwaan juga. Bagaimana Anda punya tolok ukur untuk menilai ketakwaan seseorang? Iya enggak? Ya mungkin orang itu semuanya yang menjadi inti kehati-hatian itu. Ngomongnya hati-hati, melakukannya hati-hati, mengambil kesimpulan hati-hati, berbisnisnya hati-hati. Saya juga curiga ketika orang menyatakan saya bertakwa, tetapi uang infak masjid itu disimpan di rumahnya, di kantor gitu. Menyimpan uang di rumah, di kantong, itu jelas tidak hati-hati. Iya, kecuali kalau di bank, di banknya double specimen, yang tanda tangan 2, ketua sama bendahara. Tapi surat-suratnya, kartunya, buku tabungannya yang pegang sekretaris, itu baru mereka bertakwa. Iya kan? Kalau itu semua terjadi, kita lakukan, kita coba untuk menggali, mencoba memahami ketakwaan seperti apa yang perlu kita bangun untuk diri kita. Ketakwaan itu sebetulnya apa sih? Sok jawab mendingin. Apa kualitas? Apa aktivitas? Apakah sifat? Apa jadi? Atau karakter? Apakah takwa itu perilaku? Orang yang perilakunya baik ya. Orang kan dalam berpikir kan mencari mudahnya untuk punya anak-anak yang bertakwa kepada Allah. Itu cukup dengan satu indikator. Sembayangnya belok tinggal wis. Iya kan? Ya memang saya juga setuju sih untuk orang zaman sekarang. Padu asal sembayang 5 waktu ditinggal bagi hebat. Asal 5 waktu ditinggal kan bisa hebat. Sebab kalau adanya pada potensi yang ada dimiliki seorang, fasilitas dimiliki seseorang, orang kaya dengan orang miskin pasti akan berbeda. Mengaplikasikan ketakwanya berbeda. Orang berilmu luas dengan orang yang ilmu sederhana pasti aplikasinya berbeda. Tapi kedua-duanya bertakwa loh. Jadi apakah yang bisa bertakwa hanya orang kaya saja, orang pintar? Apakah perlu dipersyaratkan bahwa orang bisa bertakwa setelah pintar dan setelah kaya, begitu? Sangat mendetail sekali kan? Ya, sampai kepada persoalan ketakwaan yang sangat sulit untuk kita lakukan. Ketika kita ingin mendapatkan rezeki yang halal 100%, sangat tidak mungkin. Paling-paling kalau hujan mulut dibuka senetes ya kan, itu yang 100%. Makanya apakah ketakwaan itu dipersyaratkan, yaitu orang sudah tidak lagi melakukan dosa? Juga sulit, karena kita selalu berdosa. Mungkinkah ketakwaan itu bercampur dengan dosa? Ini kita mendetail sekali besar ini. Jadi kita sendiri sesungguhnya sering lengah dalam mengambil keputusan apapun, tidak hati-hati saja. Jadi pada akhirnya saya kira untuk sementara kita definisikan sementara saja, ketakwaan itu sikap hidup yang hati-hati saja. Jadi nanti pada akhirnya seorang yang bertakwa itu adalah ketika menghadapi kesulitan dan kegagalan, dia sudah nggak usah berkeluh kesah, tidak usah menyalahkan siapapun, dan nggak usah mencari dalih kok, nggak usah berdalih. Udah, saya salah. Termasuk orang yang cepat mengakui kesalahan juga
orang yang bertakwa. Sebab kesulitan yang Anda hadapi bagaimanapun adalah berawal dari kesalahan Anda sendiri dalam mengambil keputusannya. Ya, Anda bertanggung jawab.